Ini menarik ini karena yang nanti narkoba itu perempuan rupanya. Woi, wanita tangguh. Jadi dia beli obat batuk, kemudian beli Coca-Cola, dioplos, itu diminum, itu bisa mabuk juga. Tapi masa iya Pak Jokowi kasih kartu Indonesia Rehabilitasi? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kita berjumpa kembali dalam obrolan dan podcast kita di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto kembali menyapa Anda di semua platform yang hadir untuk kami tayangkan beberapa hal isu penting yang akan kita bahas edisi kali ini. Kalau hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang heboh apabila ada kasus. Ini barang yang disebut barang haram, ada juga yang menyebutnya mungkin dengan kata yang lebih kasar. Tapi sekali lagi bukannya bertambah sedikit, malah bertambah banyak. Ini akan kita bahas, pasti Anda tahu bahwa yang kita bahas adalah narkoba. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu AKBP Reni Puspita, beliau adalah Kepala BNNK Kabupaten Bogor. Dan saya berkesempatan hari ini karena tadi baru saja disampaikan press conference mengenai penangkapan barang bukti ganja kurang lebih 2.000 kg. Yang berhasil diungkap. Bu Reni, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kita di kesempatan kali ini. Ini menarik nih karena yang nanti narkoba itu perempuan rupanya. Woi, wanita tangguh. Wanita tangguh, kan gitu ya. Jadi the power of emak-emak tuh. Emak-emak itu. Emak-emak luar biasa memang. Yeah. Tapi gini, kalau bicara narkoba itu Bu Reni, narkoba itu kan udah lama kita dengar kata-kata ini. Sebarannya luar biasa, mungkin lebih banyak macamnya dan sebagainya. Tapi di satu pihak orang mengatakan kenapa masalah narkoba itu nggak pernah selesai? Kenapa nggak seperti hal yang lain misalnya bahwa kita bisa segera berantas korupsi dan lain-lain. Tapi narkoba itu kayak makin ditangkap makin menjamur, itu ceritanya gimana? Nah, gini ya Mas ya, kalau kita ketahui bahwa penyalahguna itu kita namakan sebagai demand. Jadi istilahnya di Indonesia ini demand dan supply. Jadi selama ini bagaimana kita bisa memutus itu dengan meminimalis demand yang ada supaya supply itu putus. Jadi ini adalah tugas kita semuanya bagaimana. Jadi istilahnya gini, jangan kita hanya menangkap saja tapi penyalahguna pecandu itu kita cuekin, kita diamin, tapi tidak. Tetapi kita lebih bagus jalan untuk sama-sama. Ketika kita banyak menangani klien penyalahguna, kita lakukan asesmen, kemudian kita rehabilitasi untuk pulih. Tentu dengan kepulihan itu dia tidak akan lagi mencoba beli lagi dan beli istilahnya untuk dipakai. Dan tentu dengan minimnya demand itu, dengan minimnya pembelian itu tentu supply itu akan putus. Tapi gini kan menariknya bahwa makin lama kan narkoba itu makin banyak. Kita hari ini mendengar jenis narkoba yang macamnya tuh udah kayak kita jualan coklat atau beli coklat atau permen di warung kan atau di retail. Itu kok bisa begitu ya kondisinya Bu ya? Itu kan namanya new psychosubstance. Itu istilahnya banyak sekali pengembangan. Kalau kita lihat selama ini kan hanya ganja, sabu. Betul. Tetapi sindikat itu akan lebih canggih lagi. Bagaimana dia mengolah bahan kimia ini menjadi new psychosubstance. Dan ini ada juga yang belum masuk di undangan dalam Undang-Undang 35. Jadi istilahnya belum bisa ditangani dalam hal ini. Kalau belum masuk di Undang-Undang 35 tentu kami tidak bisa menangani. Tetapi saat ini Kemenkes dan Balai Undang-Undang 35 ya akan menginputkan new psychoactin itu ke Undang-Undang 35 sehingga kami bisa melakukan. Jadi ada integrasi yang akan dilakukan supaya bisa masuk ranah BNN juga. Betul. Tapi gini Bu, apakah memang ada perubahan soal pengguna misalnya? Kan kalau di Indonesia tuh kita selalu ada pengelompokan antara pengguna pengedar atau pengedar sekaligus pengguna atau keduanya. Kan gitu ya. Kita ingin tahu sebenarnya kalau melihat tren hari ini, mereka yang menggunakan narkoba tuh misalnya mungkin Ibu punya gambaran apakah mereka yang produktif. Kalau dulu kan seakan-akan bahwa orang pakai narkoba itu udah pasti hidupnya nggak benar. Tapi tiba-tiba kita lihat banyak artis pakai narkoba. Atau mungkin banyak pejabat negara kena narkoba. Atau mungkin ada pemuka agama juga yang kena narkoba. Tapi artinya ada perubahan setiap saat yang mungkin bisa kita lihat sebagai langkah preventif kita untuk hati-hati dengan narkoba itu sendiri.
Siap. Langkah-langkah yang paling penting adalah kalau bagi kami di BNN itu adalah upaya pencegahan dan sosialisasi. Kalau kita lihat di sini bukan hanya ganja, sabu, tetapi obat-obatan daftar G. Itu yang paling banyak digunakan anak-anak sekolah. Anak sekolah? Anak-anak sekolah banyak menggunakan. Kenapa? Mudah didapat. Tapi mereka pernah nggak Bu dapat ada risetnya yang mengatakan bahwa kenapa sih mereka harus menggunakan obat itu? Ya, banyak sekali istilahnya gini, ketika kami menangani klien penyalahguna obat-obatan itu pasti kami tanyakan, kenapa sih kamu menggunakan ajakan teman? Itu, ajakan teman kemudian dia mencoba-coba sehingga menimbulkan ketagihan. Jadi pentingnya di sini BNN adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk dalam hal ini adalah pilihlah lingkungan yang sehat. Nih, ajakan teman menarik, artinya bahwa sebenarnya teman ini pasti diajak oleh teman lain. Iya. Kan pasti ada pemicunya kenapa mereka harus gunakan obat itu. Iya. Apa biasanya? Stres kah? Atau masalah apa yang mungkin banyak yang melatar belakangi mereka menggunakan masalahnya obat itu? biasanya begini, lu nggak gaul lu. Oh ya? Lu nggak elit lu. Kalau nggak masuk kelompok kita. Biasanya begitu, hanya tantangan. Ketika dia masuk kelompok, dianggapnya kelompok yang wah. Lu nggak bisa masuk ke gue kalau lu tidak menggunakan ini. Mau tidak mau dia masuk ke situ dan mencoba menggunakan obat-obatan itu. Ketika dia sudah dikasih, kemudian pasti dihentikan. Lu beli dong sama gue. Begitu. Itu makanya kami di BNN selalu sudah masuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi gini, artinya orang semakin kesini itu yang pakai narkoba semakin muda atau semakin dewasa sebenarnya? Dimulai menjadi pemakai pertama narkoba. Kalau di klinik kami, kebanyakan muda yang anak-anak umur berapa sekolah. tuh? Ketika bisa Rata-rata? SMA, SMP ke SMA. SMP ke SMA sudah mulai pakai narkoba? SMA sudah mulai menggunakan narkoba. Tapi mereka tahu nggak kalau obat itu masuk kategori narkoba? Sebetulnya kalau dia itu sebetulnya sudah tahu, oh ini obat-obatan. Tetapi ya itu lagi salah gaul. Ketika dianggap temannya, lu nggak gaul kalau lu nggak pakai ini. Itu banyak kan tuh sebetulnya dia ini obat apa sih, kan ini bahaya. Tetapi ketika ajakan teman lebih ini dan pengawasan yang tidak ada, itu anak itu akan salah. Tapi gini, gaul. mereka pakai obat itu memang tidak bercampur dengan obat lain, atau justru memang mereka langsung aja makan, atau mereka dicampur minuman atau bagaimana? Nah, di sini metode konsumsinya itu gimana? Metode konsumsi ada lagi yang pil langsung dikonsumsi. Dan kemudian juga ada juga penggunaan obat batuk dioplos. Obat batuk? Ya. Jadi dia beli obat batuk, kemudian beli Coca-Cola, kemudian obat batuknya dimasukin, kemudian dioplos, itu diminum, itu bisa mabuk juga. Wah, bahaya dong ya? Itu bahaya, makanya kami selalu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Artinya dengan usia yang sangat muda di usia SMP menjelang SMA, itu kan usia yang rawan sekali ya? Iya, betul. Rawan sekali karena memang mereka lagi mau matang-matangnya identitas diri dan sebagainya. Betul. Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus yang pernah ditangani misalnya, apakah mereka mengkonsumsi itu hanya untuk diri sendiri, atau pasti seorang pengguna akan mengajak orang lain? Kalau selama ini kami tangani adalah awalnya dia akan mengkonsumsi untuk kebutuhannya dia. Kemudian setelah itu dia kan beli nih. Kemudian kan beli, kemudian kan butuh duit juga untuk beli. Oh. Kemudian uang jajan nggak cukup dong. Uang jajan nggak cukup. Dari orang tua ya. Nah, kemudian dia mencoba untuk menjual ke temennya. Jadi ini yang istilahnya lingkungan itu yang mesti kita masuk ke dalamnya. Jadi istilahnya gue selama ini kan beli nih, oh kok ini kok dapat untung ya, gue jual lagi ke temennya. Itulah yang. Tapi gini kan, artinya dinamika. mereka kalau mau jual ke temannya itu kan dapat orang baru sebenarnya. Nah itu lingkungan. Jadi bukan di circle mereka bisa ke orang baru. Bisa mengajak. Apa yang biasanya mereka tawarkan? Menarik juga nih. Mereka jago marketing dong berarti. Makanya itu kan istilahnya. Jadi di situ tuh ada kelompok. Jadi istilahnya kan satu kelompok nih. Kemudian dia nanti mengajak temennya. Nah itu pentingnya kita untuk membentengi anak-anak kita itu loh. Jadi jangan sampai bisa masuk lagi gitu loh. Jadi istilahnya begitu, Mas. Jadi gitu ya kondisinya. Iya. Jadi ketika dia menjadi pecandu, kemudian kan dia butuh obat nih. Kok gue nggak punya duit nih? Gue ambil ke sini, gue jualin ke teman saya.
Itu biasanya dinamika. cara ngajaknya gimana tuh Bu? Cara ngajaknya tuh? Ya biasanya kalau ada teman-teman, gue mau masuk kelompok, lu pakai gue, ya sama dengan waktu dia awal masuk. Oh gitu. Ya, banyak sekali ajakan teman. Itu di usia-usia begitu mereka sudah melakukan itu? Iya, masa-masa sekolah. Tapi gini, kalau masa sekolah mereka menggunakan obat, apakah itu artinya bahwa itu awalnya saja sebelum mereka misalnya menggunakan produk-produk yang sangat common seperti sabu, ganja, atau memang mereka akan stay di obat-obatan yang mereka juga kadang awalnya nggak tahu bahwa itu obat-obat yang membuat kecanduan dan mabok misalnya. Kalau kita lihat data klien kami, biasanya ketika dia sudah dengan obat, dia akan lebih meningkat lagi. Ketika ada temennya, ini ada lagi yang lebih bagus nih, apaan tuh? Ganja. Biasanya lingkungan kan begitu nih. Jadi dia mencoba lagi ke ganja, jadi dia lebih meningkat ke penyalahgunaan ganja. Pasti. Itu pasti ya? Iya. Pasti akan meningkat. Prevalensinya lebih besar dibanding mereka yang memang langsung pakai ganja. Iya, betul. Jadi mereka dari obat-obat dulu, obat-obatan, baru kemudian mereka naik ke ganja dan sebagainya. Tapi boleh dong Bu cerita tentang penangkapan yang kira-kira tadi sekitar 2.000 kilogram itu. Oh iya, ganja iya, itu iya. boleh dong. Kita ingin tahu juga kok gimana tuh bisa pengungkapan kasusnya bisa jadi dilakukan. Istilahnya kami mendapat info awal di Sumut, di Medan, bahwa ada paket yang akan ditujukan di wilayah Bojonggede. Itu ada info sehingga kami membentuk tim untuk membuktikan bahwa info ini betul atau tidak. Ketika saya membentuk tim, kemudian tim melakukan penyelidikan, kemudian memastikan bahwa Bu, ini memang mau ada paket ganja yang tiba di Bojonggede. Kemudian tim memastikan dan saya membagi kelompok bahwa tim penyelidik itu mesti standby sehingga kami mendatangi paket JNE untuk memastikan benda itu. Ketika di paket itu bilang memang betul Bu isinya ganja. Oke, siapkan kita. Jasa pengirimannya tahu? Tahu. Jadi istilahnya kan sudah itu kan pakaian. Tetapi ketika kita sentuh kok kayak tanaman ya. Kalau ganja kan tanaman. Berarti ini kayaknya ganja nih. Oke. Sehingga kami kan sudah melakukan MOU dengan JNE, dengan paket-paket yang lain. Kalau ada indikasi yang diduga ada ganja dan lain sebagainya untuk menginfokan kepada kami. Sehingga dia pegang-pegang, betul Bu, kayaknya ganja nih. Sehingga saya langsung memutuskan, oke, lakukan penangkapan. Sehingga pada saat itu kita bisa melakukan penangkapan 3 TSK di Bojonggede. 3 tersangka? Siap. 3 tersangka ditangkap 2.000 kilogram itu, iya. Sekitar 2.000 kilogram sekian lah. Siap. Barang buktinya gitu. Iya. Jadi modus tapi gini, kan kalau menggunakan jasa kurir, iya. Saya nggak paham ya, tapi itu kayak terang-terangan banget ya Bu ya? Betul sekali. Makanya saya bilang gini. Ya gitu kan, kalau kita kalau mau nyeludupin sesuatu, misalnya kalau kita tahu lah, saya dulu pernah bikin karya jurnalistik bahwa menyeludupkan lewat ibu-ibu yang berdagang di lintas batas Indonesia Malaysia misalnya, di Nunukan, di Sebatik dan lain-lain, masih masuk akal. Iya. Covernya itu enak gitu. Iya. Tapi kalau lewat ekspedisi, menurut saya itu terang-terangan banget itu gimana tuh? Iya. Jadi istilahnya kan ini kan dia kamuflasenya dengan pakaian. Dan yang satu yang atas inisial F itu sudah 2 kali ngambil paket. Yang ngambil paketnya? Iya. Jadi berarti F-nya di sini ya? F yang di sini 2 kali dia ngambil paket. Berarti selama ini istilahnya bahwa JNE itu istilahnya kita sudah kelewatan 1 waktu itu. Kenapa? Kan kita udah ada MOU. Itu belum ada info awal. Jadi waktu itu kan BNN Sumut itu belum menginfokan kepada kami. Tapi pada waktu yang ini nih, makanya ketika kita tangkap, wah udah 2 kali nih anaknya, saya bilang gitu. Ketika saya lakukan pengembangan, tidak taunya dia memang mantan penghuni lapas juga, belum ini. Residivis. Oh dia residivis? Iya, Oke, betul. jadi dia pengalaman Betul betul ya? Iya, itu makanya saya bilang 2 kali menurut dia. saya terang-terangan sekali kalau lewat jasa kurir. Betul. Apalagi kurir di Indonesia itu sudah punya MOU dengan BNN kan gitu ya? Sudah. Itu menarik sekali mereka bisa terang-terangan gitu. Iya, langsung tuh. Itu menurut BNN bukan bagian perlawanan terang-terangan gembong narkoba terhadap negara sebenarnya kalau mereka berani terang-terangan. Tidak ya, mungkin istilahnya tinggal mungkin bagi dia aman-aman aja nih. Istilahnya kan begitu, aman-aman aja ini. Udah gue paketin aman-aman aja, nggak taunya kan kecolongan juga. Itu apesnya dia. Itu jadi apes ya. Jadi memang penangkapan. jadi kondisinya. Tapi artinya gini, setiap
jasa pengiriman punya kewajiban melaporkan kepada BNN kalau memang mereka curiga. Oh iya, jadi kita juga tidak dengan CNE, CNT, dengan Lion juga. Kita juga sudah melakukan penangkapan. Ketika ada info, kami sampaikan ke Lion, tolong diantisipasi, dicek untuk paket ini. Siap Bu, dicek. Siap Bu, A1 ini ada. Jadi istilahnya sudah. Kemudian kalau dia menemukan juga, diinfokan kepada kami, Bu ini kayaknya ada indikasi. Kami datang, tapi di dalamnya nggak ada apa-apanya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu adalah info yang bagus. Tapi gini, rata-rata mereka yang ditersangka dalam kasus ini berapa tahun umurnya, Bu? Range umurnya? Itu yang anak-anak ini 26, ya 30 tahunan lah. Ya. Usia-usia yang sangat produktif sebenarnya. Iya, betul. Ya, ini pegawai swasta aja nih anak-anak. Oh, ini pegawai mereka? Bukan pegawai sih istilahnya. Oh, artinya bahwa usia-usia mereka memang usia produktif? Iya, betul. Kalau apa bisa misalnya kita asumsikan bahwa memang mereka yang terlibat dalam bisnis haram ini usianya memang segitu? Usianya paling banyak segitu. Usianya paling banyak itu. Kalau Bogor itu levelnya di mana? Kalau kita bicara soal penyalahgunaan narkotika itu Bogor kabupaten itu di mana levelnya? Kabupaten itu masuk zona diantisipasi. Sebab penangkapan penangkapan paling banyak kepolisian juga belum lama ini kan nangkap 5 kilo sabu. Kemudian BNN pusat belum lama ini juga nangkep di 20 kilo sabu. Kemudian kami melakukan ganja. Dan ini memang mesti diantisipasi, istilahnya masuk kuning lah. Masuk kuning ya? Kuning. Kuning menuju merah? Kuning. Kuning ya? Kuning. Kenapa menurut Ibu? Kuning ini jumlah kecamatannya banyak, 40 kecamatan. Betul. Kemudian luas wilayahnya. Kemudian pegawai kami tuh SDM ya. Istilahnya kami sedikit. Dengan luasnya wilayah, kemudian tenaga juga sedikit, tapi kami mengupayakan tetap. Atau memang mungkin pasarnya besar sekali di wilayah Kabupaten Bogor sehingga memang jumlah penduduknya juga banyak. Oke. Jadi jumlah penduduknya di kabupaten juga banyak, luas wilayahnya juga banyak. Jadi penyalahguna maupun penangkapan BD itu banyak. Tapi gini, kan biasanya kalau usia mereka yang terlibat bisnis ini 26 sampai 30, artinya bahwa memang ada target di range tidak lewat dari umur 30 atau mungkin 30 ke bawah. Secara demografi misalnya Bogor bisa mewakili itu sehingga memang ini pasar potensial sekali di Bogor nih. Jadi kayaknya bisnis di Bogor oke kan, biasanya kalau marketing kan gitu ya. Iya, itu kondisinya begitu nggak? Nah, kondisinya demikian. Makanya istilahnya kami tetap mengupayakan untuk selalu melakukan penangkapan maupun rehabilitasi, itulah yang paling penting. Istilahnya kalau kita penangkapan aja tapi tidak melaksanakan rehabilitasi susah juga. Jadi istilahnya kita mesti mempunyai bagaimana menekan demand supply supaya tidak ada. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini karena pasti seorang Reni Puspita itu pasti punya pengalaman juga soal bagaimana menangkap narkoba. Karena saya dapat bocoran nanti, tapi nanti ceritanya tetap bersama kami di obrolan edisi hari ini.